kita sering mendengar berita kalau tulang belulang makhluk laut dalam raksasa tersapu ke pantai setelah badai. Beberapa di antaranya baru bagi para ilmuwan. Dan inilah hal yang paling menakjubkan. Mereka semua cenderung hidup di kedalaman mulai dari 1000 meter, di mana bahkan spesies yang dikenal adalah monster yang paling besar dan menakutkan. Tapi raksasa apalagi yang disembunyikan oleh lautan? Dan kenapa bisa monster bawah air naik ke permukaan? Di zona abisal lautan, pada kedalaman 2 hingga 6.000 meter, para ilmuwan menemukan banyak monster bawah air raksasa. Di tahun 2004, Institut Penelitian Akuarium Monterey Bay menerbitkan gambar Stygium medusa gigantea, umumnya dikenal sebagai jelly hantu raksasa, ditangkap di kedalaman sekitar 2.000 meter. Tentakelnya mencapai panjang 10 meter dan diameter kubahnya sekitar 1 meter. Bayangkan saja jika ubur-ubur seperti itu menyengat Anda di pantai. Peluang bertahan hidup setelah bertemu dengannya adalah 0. Para ilmuwan menyatakan ia hanya memakan plankton dan ikan kecil. Namun ia bisa berenang di kedalaman lebih dari 6,5 km, di mana ia tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup. Para ilmuwan masih belum menemukan bagaimana ia bertahan, tetapi para peneliti memiliki lebih banyak pertanyaan untuk cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan memiliki panjang 13 meter dan berat hampir 1 ton. Bayangkan saja tentakel besar itu mencengkeram korban dan mencabik-cabiknya. Tunggu, apa yang dimakan raksasa ini? Sinar matahari tidak dapat menembus zona abisal lautan, sehingga ganggang dan tanaman bawah air tidak dapat ditemukan di sana. Jadi, kebanyakan penghuni laut setempat makan salju. Salju laut termasuk pecahan hewan, ikan dan tumbuhan yang membusuk, kotoran, pasir, jelaga, dan elemen lainnya. Mereka secara bertahap turun dari lapisan atas kolom air dan bergabung menjadi serpihan. Terkadang dibutuhkan beberapa minggu agar salju laut mencapai dasarnya. Hujan terus-menerus ini mengandung nutrisi yang cukup untuk memberi makan penghuni laut dalam, termasuk calon korban cumi-cumi raksasa. Faktanya mereka adalah predator yang sangat malas. Cumi-cumi laut dalam tidak repot mengejar mangsanya. Mereka hanya menunggu sampai berenang ke tentakel mereka dan jatuh ke dalam perangkap yang mematikan. Ini tidak bisa disebut metode yang paling efektif, tetapi menghemat energi. Ini penting karena cumi-cumi raksasa hanya makan 30 gram ikan per hari. Porsi itu mengandung sekitar 45 kilokalori, dan itu hampir 50 kali lebih sedikit dari jumlah yang dikonsumsi rata-rata orang per hari. Satu ikan cukup untuk satu cumi bertahan beberapa hari, tetapi tidak mudah menemukan mangsa di kedalaman itu. Kepadatan populasi di zona abisal lautan jauh lebih sedikit daripada di permukaan. Bagaimana jika cumi-cumi raksasa yang lapar memutuskan mencari sesuatu untuk dimakan di perairan dangkal? Cumi-cumi raksasa itu bahkan bukan penghuni paling menyeramkan di kedalaman bawah air. Bagaimana hiu Greenland raksasa bertahan hidup di perairan dalam? Mereka hidup di kedalaman hingga 2.200 meter dan berenang dengan kecepatan hanya 2,5 km per jam. Itu 2 kali lebih lambat dibandingkan Anda berjalan. Hiu Greenland memiliki metabolisme yang sangat lambat, sehingga hanya tumbuh 1 cm per tahun. Namun biasanya panjangnya mencapai 6,5 meter. Dan ini menunjukkan bahwa hiu seperti itu hidup sangat lama, dari 250 hingga 500 tahun. Para ilmuwan percaya bahwa umur panjang dan ukuran besar hiu Greenland terkait dengan suhu yang sangat rendah. Mereka lebih menyukai perairan Antartika yang dingin dan merasa nyaman pada suhu minus 0,6 derajat Celcius. Selain itu, hiu adalah pemburu yang sangat berhasil. Para ilmuwan menduga ia melacak mangsa yang tertidur, berenang lebih dekat dengannya, dan benar-benar menelan seluruh korban sebelum ia bangun. Namun yang paling aneh adalah tulang belulang anjing laut, lumba-lumba, bahkan paus ditemukan di dalam perut hiu Greenland. Kemungkinan besar hiu baru saja menemukan bangkai hewan tersebut dan memakannya. Tapi itu predator, bukan pemakan bangkai. Apa yang membuat hiu mengubah pola makannya? Mungkin mangsanya yang biasa naik lebih dekat ke permukaan menyelamatkan diri dari rahang hiu Greenland purba.
Tapi jika penghuni laut dalam tiba-tiba bergerak lebih dekat ke permukaan, itu bisa berarti bencana. Di zona abisal lautan, suhu berkisar dari 0 hingga 4 derajat Celcius. Para peneliti mengatakan air dingin tidak hanya mempengaruhi metabolisme, tetapi juga ukuran sel-sel tubuh mereka menjadi lebih besar. Misalnya pada tahun 2011, ekspedisi yang dilakukan oleh Scripps Institutions of Oceanography di San Diego, California, menemukan organisme besar bersel satu di Palung Mariana pada kedalaman 7,5 km. Amuba raksasa ini mencapai panjang 10 cm dan ini 30.000 kali lebih besar dari ukuran amuba bersel tunggal pada umumnya. Sebagai perbandingan, jika hiu Greenland bisa hidup di kedalaman seperti itu, panjangnya bisa mencapai 200 km. Dan meskipun hiu seperti itu untungnya tidak ada, tidak hanya sel amuba yang tumbuh lebih besar di kedalaman. Lihatlah laba-laba laut ini, ia hidup di perairan dangkal dan panjangnya hanya beberapa sentimeter. Dan inilah kerabatnya yang hidup di kedalaman 1.800 meter, laba-laba laut Antartika, dan panjangnya bisa mencapai 30 cm. Laba-laba raksasa ini kebanyakan bisa ditemukan di lepas pantai Australia. Mereka memiliki antara 8 dan 12 kaki di mana semua organ vital mereka disimpan. Mereka makan dengan memasukkan belalai mereka ke dalam ubur-ubur, spons, dan organisme bertubuh lunak lainnya dan menghisap cairan tubuh dari mangsanya. Bayangkan laba-laba laut dalam naik ke permukaan. Mereka tidak akan menyisakan kesempatan bertahan hidup tidak hanya untuk rekan-rekan mereka yang lebih kecil. Mereka dapat menghancurkan seluruh ekosistem. Plankton juga menjadi jauh lebih besar di kedalaman. Lihatlah amfipoda ini. Anda mungkin bertanya, apa yang tidak biasa dari udang berukuran 30 cm ini? Masalah besarnya adalah krustasia ini biasanya tidak tumbuh lebih dari 2 atau 3 cm. Peserta ekspedisi gabungan yang diadakan oleh University of Aberdeen di Skotlandia dan National Institute of Water and Atmospheric Research menemukan amfipoda yang sangat besar ini di Palung Kermadec pada kedalaman hampir 7 km. Spesimen terbesar yang bisa mereka ambil dari bawah panjangnya 28 cm. Amfipoda umum adalah pemakan bangkai. Mereka berkumpul dalam kawanan dan memakan habis bangkai hewan laut dalam hitungan jam. Sekarang bayangkan amfipoda raksasa naik ke permukaan. Sekawanan udang lapar setinggi 30 meter ini bisa memakan seseorang dalam hitungan detik. Untung amfipoda bersembunyi dari para ilmuwan di kedalaman yang luar biasa. Tapi apa yang akan terjadi jika raksasa bawah air muncul ke permukaan? Makhluk asing dalam video ini adalah cumi-cumi sirip besar. Panjang totalnya bersama dengan tentakelnya bisa mencapai 6,5 meter. Para ilmuwan yakin cumi-cumi sirip besar membutuhkan tentakel raksasa itu untuk berburu. Cumi-cumi itu berenang, menyeret tentakelnya di sepanjang dasar laut, menangkap mangsa kecil di pengisap yang lengket. Tapi cara berburu yang tidak biasa masih bukan fitur yang paling aneh. Kedalaman terbesar tempat ditemukannya cumi-cumi sirip besar adalah 4.700 meter dan kedalaman minimum adalah 1.900 meter. Perbedaan tekanan pada kedalaman ini hampir 300 atmosfer. Jika cumi-cumi mentolerir tetesan seperti itu tanpa masalah, dapatkah ia naik lebih dekat ke permukaan? Dan suatu hari, saat Anda menikmati pantai, Anda akan memiliki kesempatan untuk mencari tahu seperti apa rasanya tentakel ini. Masalahnya, raksasa laut dalam berbeda dari penghuni perairan dangkal. Tidak hanya dalam ukuran, tubuh mereka tidak memiliki udara dalam keadaan gas. Semua gas di dalam tubuh mereka larut dalam cairan. Itu memungkinkan mereka menahan tekanan luar biasa dari ratusan atmosfer. Namun jika cumi-cumi, laba-laba laut atau hiu Greenland memutuskan naik ke permukaan dengan penurunan tekanan, udara yang terlarut di dalam tubuhnya akan mulai berubah menjadi gelembung gas. Gelembung ini akan menyumbat pembuluh darah, merobek jaringan lunak, dan monster laut dalam akan mati. Ini berarti cumi-cumi yang luar biasa tidak mungkin mencengkram kaki Anda kecuali Anda berada di Antartika. Apakah Anda masih ingin berkenalan dengan beberapa monster laut dalam? Kalau begitu, kenakan pakaian hangat karena Anda harus pergi ke Antartika. Di sana Anda tidak perlu menyelam ribuan meter ke dalam lautan untuk bertemu hiu kolosal, laba-laba laut, dan ubur-ubur.
seorang profesor ekologi dan ahli fisiologi lingkungan di University of Montana, Arthur Woods, menyatakan bahwa siput laut raksasa, spons, dan laba-laba dapat ditemukan di perairan Antartika sedalam 9 meter. Ini mungkin karena kandungan oksigen yang tinggi dan suhu yang sesuai. Jadi, beranikah Anda menyelam ke sana?